Rikang lah. Yo, kan sini kursi panasnya. Ayo Mas, berempat Mas. Halo Mas Pram. Gimana? Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Iya. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Iya. Yang pakai jet partai itu. Apakah pidato nanti di hari HAM itu merupakan upaya untuk mencuci begitu segala dosa atau Iya. kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat atau gimana nih bro? Prabowo juga mempersiapkan buku putih ya. Buku putih yang artinya di situ diisi bahwa Prabowo tidak salah atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Tidak match made in heaven. Iya kan? Jadi artinya situasi yang ada hari ini tidak mendukung proses-proses politik untuk menghadirkan pengadilan-pengadilan untuk kasus-kasus HAM masa lalu. Meskipun kita juga masih skeptis berat kepada pemerintah hari ini, terutama Kemenham. Lu nggak coba lapor Mas Fufafa tuh? Iya kemarin lapor Mas Bapres ya. Kemarin ada teman yang iseng juga. Oh, Bapres salah. Mas Bapres Mas. Oke, Iya. oke. Wah. Halo, balik lagi bareng Bocor Halus Politik sama gua Raymond Rikang Gua Husain Abri Dongoran. dan Gua Dimas Bagus Arya, penggantinya Mas Pram. Jadi kita akhirnya mendapatkan jawaban juga Kenapa Pram itu potong rambut. kenapa? Jadi waktu pelantikan Prabowo kan 2 rambutnya Oktober ya, kita rambutnya lihat ya. masih gondrong kan. Kita juga ada Dimas tampil situ rambutnya seperti ini. Mirip ya? Mirip-mirip. Belakangan akhirnya Pram motong juga. Biar beda ya. Oh itu alasannya. Mas, ya? Alasannya itu baru terjawab kita itu. Selamat datang bro, lagi Iya. di Bocor Halus Terima Politik kasih ya. banyak, Nah, Mas artinya Rikang, kalau Dimas Mas datang Hussein. kita nggak akan jauh-jauh dari apa sih, Sin? Isu HAM. Isu Karena HAM. Dimas ini dari Kontras kan, Iya, koordinator Kontras. Kontras. Bagi kalian yang ingin mendukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa langganan majalah Tempo yang linknya ada di deskripsi ini ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca majalah Tempo versi cetak, teman-teman bisa membeli di marketplace yang linknya juga ada di kolom deskripsi. Jadi sekarang bulan November, Ah. sebentar lagi Desember itu udah hari HAM ya. Hari HAM tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember awal. Artinya 2-3 pekan lagi lah. Aha. Kita akan memperingati hari HAM gitu. Nah, menarik nih karena nggak kosong-kosong baik ya bro ya. Jadi hari HAM besok itu nggak kosong-kosong aja. Akan ada kejutan nih dari pemerintahan Prabowo. Apa itu sih? Yang informasinya adalah Prabowo sedang mempersiapkan isi pidato yang akan disampaikan di 9 November. Yang gue dengar nih 10 Desember. 10 Desember maaf. Yang gue dengar Kontras sempat dapat surat nih. Iya. Dapat surat persiapan rapat persiapan untuk pidato. Ceritain dong gimana dapat suratnya itu. Wah, kita langsung mainkan ya. Langsung mainkan. Jangan Jadi lama-lama. kemarin itu ya mungkin ini kesalahan protokoler ya waktu mengirimkan undangan ke beberapa pihak gitu ya. Nah dalam list peserta itu nama Kontras sebenarnya nggak ada. Tapi kemudian kawan di Kontras itu mendapatkan ada undangan dengan masih kopnya itu Kemenkumham bukan Kemenham. Yang intinya akan Fisik ada ini, bro? workshop enggak Digital. digital Oh. lewat WA yang didapat dari satu protokoler menteri hak asasi manusia gitu ya, yang isinya adalah pertama melakukan workshop untuk persiapan pembuatan naskah pidato presiden tanggal 10 Desember ketika hari hak asasi manusia gitu ya. Di situ jelas tuh banyak pertama mulai dari kapan dan di mana, kemudian pelaksanaan pembacaan naskah pidato hak asasi manusia itu di Taman Mini gitu ya kalau lihat dari undangannya. Lalu temanya adalah harmoni dalam keberagaman menuju Indonesia Emas 2045 begitu. List undangan ada sekitar 19 nama gitu ya, yang Kalau semuanya sepihak cendekiawan hak asasi manusia, yang ahli atau begawan hukum gitu ya, yang sebenarnya diajak untuk membuat atau mempersiapkan atau meminta usulan gitu ya terkait dengan kira-kira usulan kebijakan atau usulan naskah apa yang harusnya dipersiapkan dalam tema yang akan dirancang itu untuk tanggal 10 Desember. Begitu Mas Dika. Ya. Bro, jadi membicarakan HAM di era pemerintahan Prabowo menjadi menarik ya. Karena ya kita tahu rekam jejak Prabowo ya dalam hal hak asasi manusia, dalam konteks ketika Prabowo menjalankan dinas militernya ya, ada beberapa kasus yang juga masuk ke dalam daftar pelanggaran HAM ya, yang ada di Komnas HAM begitu. Nah, artinya
apakah pidato nanti di Hari HAM itu merupakan upaya untuk mencuci begitu segala dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat atau gimana nih bro? Iya, kalau ngelihat sejumlah langkah-langkah gitu ya, baik itu langkah yang kemudian dipersiapkan dalam membentuk Kementerian HAM, lalu juga kemudian ada rencana juga untuk mempersiapkan naskah pidato hak asasi manusia yang langsung nanti akan dibacakan oleh Presiden. Itu sih dengan tentu kemudian berkaca pada latar belakang Prabowo begitu ya, yang juga masih belum tuntas bertanggung jawab atas sejumlah kasus gitu ya. Sehingga kan kalau di laporan Komnas HAM itu Prabowo tersangkut di 2 isu. Isu Timur Timur waktu beliau masih sebagai personel atau prajurit Kopassus yang juga terindikasi dalam konteks kejahatan atau tragedi Santa Cruz gitu ya tahun 92-93, lalu juga ada tragedi 978 penculikan aktivis begitu ya, yang itu juga belum tuntas sebenarnya. Nah, yang jadi menarik di sini adalah ya kontradiksi itu Mas Rikang, Mas Hussein ya kan, bagaimana kemudian dan ini mungkin satu-satunya dalam sejarah bahwa orang yang sebenarnya dalam tanda kutip hendak mencuci dosa dengan melakukan sejumlah manuver dan membuktikan diri supaya dia dianggap punya komitmen hak asasi manusia, tapi dia sendiri secara badaniah gitu ya dan juga secara track record hukumnya gitu ya, itu juga masih belum tuntas melakukan pertanggungjawaban terhadap sejumlah tragedi kemanusiaan. Menarik. Bro, nah ini waktu lu datang ke sini waktu pelantikan kan kita belum tahu nomenklatur kementerian ya. Iya, Nah, betul, kemudian betul. Prabowo bentuk Kementerian HAM nih. Nah, Husein nih, lu kan udah pernah ketemu Menteri HAM-nya nih, Sen. Pigai menjelaskan komitmen HAM pemerintahan Prabowo nggak? Atau artinya banyak orang menduga bahwa pembentukan Kementerian HAM sendiri itu merupakan gestur politik Prabowo untuk berpihak ya. Seolah-olah begitu, tapi gimana dalam dia bilang memang bahwa percakapan itu, dengan ada kementerian dia HAM. itu adalah memang sebuah langkah Prabowo untuk menuntaskan masalah HAM ya di yang berbagai HAM waktu itu, tapi konteksnya adalah soal bagaimana sih carut marut kabinet Prabowo ya di awal-awal itu soal bagaimana kementerian itu terbentuk, lalu juga anggaran kita tanya detail untuk apa tuh yang 20 triliun itu kan, untuk apa dia bilang bikin kakanwil segala macem, banyak bentuknya lah begitu. Nah, untuk penuntasan masalah HAM dia bilang kita akan fokus ke sana juga, tapi itu masih akan dibahas lebih detail nanti, bahasa dia seperti itu. Tapi dengan adanya Kementerian HAM itu merupakan bentuk Prabowo memang sangat fokus untuk menyelesaikan masalah HAM. Itu bahasanya Pigai ke gua sama Egy waktu itu wawancara di kantornya yang baru itu di lingkungan Kemenkumham dulunya. Nah, yang menarik juga ya yang soal tadi itu yang Dimas atau Kontras mendapatkan surat. Kemarin tuh gue juga wawancara Prof. Jimli Asidiki. Dia itu mantan ketua MK dan mantan anggota DPD juga. Dia membenarkan bahwa ada pertemuan itu dan bahkan dia pernah bertemu Pigai sehari sebelum pelantikan menteri. Itu ngomongin apa sih? Yang mana dulu nih? Yang JS Luansa pertemuannya. JS Luansa bertemu. Ya, artinya pertemuan antara Prof. Jimli dengan Kementerian HAM itu ya. Dalam konteks apa? Ingin membahas apa itu? Oh, yang JS Luansa dulu ya gue bahas di sini. Jadi JS Luansa ini adalah untuk penyelesaian masalah HAM dia bilang. Jadi buat apa sih kita istilahnya banyak orang-orang ribut tapi ya segitu-gitu aja, lebih baik kita maju ke depan menyelesaikan masalah ya biar nggak usah ini jadi beban-beban masa lalu dan berulang-ulang terus begitu Kang. Dan juga dia menyebut bahwa perlu atau pentingnya rekonsiliasi kasus-kasus HAM. Yaitu adalah langkah-langkah cepat ya daripada nanti kan ini kan pelakunya sudah nggak ada. Ini kan sudah 25 tahun dia bilang begitu. Jadi buat apa kita berdebat di situ tidak menyelesaikan persoalan dan pelakunya pun sudah tidak ada dan bahkan korbannya banyak yang meninggal ya gitu juga. Nah itu makanya ya udah kita rekonsiliasi saja gitu. Dan dia juga menyinggung soal nanti korban ini akan kalau misalkan rekonsiliasi berjalan akan digunakan oleh dana abadi. Nanti mungkin Dimas bisa menjelaskan soal dana abadi HAM ini ya begitu. Jadi cukup panjang juga dan intinya adalah Jimli ini ingin sebuah proses percepatan lah, akselerasi soal penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu. Tapi gue punya standing nih Sen, bahwa ini juga mungkin yang dilakukan oleh negara-negara yang penanganan pelanggaran HAM-nya sudah cukup advance seperti di Afrika Selatan. Artinya apa? Rekonsiliasi itu, kata kunci kan rekonsiliasi. Betul. Rekonsiliasi itu dicapai ketika
pengungkapan atas kebenaran itu dicapai dulu gitu. Betul. Kita belum sampai pada fase bahwa pengungkapan kebenaran, penghukuman terhadap aktor-aktor yang pelaku yang terlibat itu kan belum sampai di sana. Betul. Afrika Selatan ya salah satunya yang Dan termasuk Chile juga kan. Iya, Chile. kan? Cukup advance karena mereka sudah melalui tahap itu, pengakuan dan macam-macam, terus penghukuman terhadap pelaku, baru kemudian rekonsiliasi. Ada rekonsiliasi. Nah, menurut lu gimana nih, Bro? Bahwa Iya. kita kayak seakan-akan jumping gitu loh, bahwa ya apalagi memakai dalih bahwa ya kita kan adat ketimuran gitu kan, rekonsiliasi, saling memaafkan, ini gimana nih? Soalnya jumping gitu. Aku coba bahas dulu secara runut mulai dari kenapa Kemenham ini ada ya. Kalau Kemenham ini dianggap sebagai sebuah gestur yang itu kemudian mengindikasikan dan coba untuk memutarbalikan bahwa sebenarnya Prabowo itu nggak takut loh soal isu hak asasi manusia, makanya Kemenham itu ada. Itu memang sepertinya ada arah ke situ ya. Ada satu narasi memang untuk mengindikasikan bahwa Prabowo ini punya komitmen soal isu hak asasi manusia. Terbukti kan kalau di sejumlah catatan gitu ya, dalam sejarah Indonesia pasca reformasi cuma ada 2 menteri hak asasi manusia. Pertama Hasbala Saat, itu zaman itu Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur, dan itu juga pendek, periode paling cuma 7 bulan 8 bulan. Lalu ini yang kedua Pigai. Nah sebelumnya bahkan setelah Hasbala Saat, Kementerian HAM itu disatukan dalam nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gitu ya. Nah dari situ aja sebenarnya kita bisa melihat bahwa Kementerian HAM ini mau apa fungsinya. Kalau misalnya proses-proses atau kerja-kerjanya sudah masuk melekat dalam nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM. Nanti aku akan coba bahas juga soal fungsinya. Yang ternyata fungsinya nggak beda jauh sama Dirjen HAM di Kemenkumham Mas gitu. Karena landasan hukumnya itu masih pakai Perpres 2023 gitu ya, soal nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM. Terus kalau kita bandingkan juga sama negara-negara lain gitu ya, di seluruh dunia sampai saat ini cuma ada 4 Kementerian Hak Asasi Manusia. Pertama di seluruh dunia tuh, di New Zealand, lalu ada di Pakistan, lalu ada di Brazil, sama Somalia. Kalau ngelihat, menarik kalau ngelihat ininya ya, konstelasi masing-masing. New Zealand karena waktu itu berkaitan sama diskriminasi kepada aborigin, yang itu juga melakukan sejumlah langkah-langkah sampai kemudian dicapai rekonsiliasi nasional gitu ya, dan juga upaya-upaya dalam permintaan maaf kulit putih kepada aborigin karena sebagai bangsa penindas. Lalu yang terjadi di Pakistan, salah satu kemudian alasan kenapa membentuk Kementerian HAM yang disatukan dengan Kementerian Perempuan itu adalah untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus penculikan, penghilangan orang paksa ketika prosesi pemisahan antara India dan Pakistan. Lalu kementerian yang ada di Brazil lebih advance lagi gitu ya, udah dibentuk tahun 97 sampai sekarang. Yang mereka juga punya komitmen dalam konteks melakukan pemenuhan hak-hak warga negara, karena nomenklaturnya itu Kementerian HAM dan Kewargaan, Human Rights Ministry Ministry of Human Rights and Citizenship gitu ya. Jadi dan Somalia. Nah, kayaknya kalau ngelihat nomenklatur Kemenham Indonesia itu lebih mirip sama Kementerian HAM Somalia. Karena fungsinya adalah memberikan usulan kebijakan, memberikan upaya-upaya dalam perbaikan sejumlah regulasi yang tidak patuh sama hak asasi manusia, termasuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat gitu ya, dan juga pemerintah daerah supaya ada narasi-narasi atau instalasi nilai hak asasi manusia dalam setiap kebijakan daerah maupun pusat. Nah itu di Somalia tuh. Terus lagi-lagi kalau itu perbandingan, lalu masuk ke nomenklatur Kemenhamnya sendiri, Mas Rikang gitu ya, yang itu juga memperlihatkan sebenarnya tepat kalau pakai bahasa bahwa ini ilusi. Kemenham ini ilusi komitmen semu Prabowo terhadap penegakan HAM gitu ya. Pertama kita bisa lihat dari politik anggaran. Kalau kemarin saya coba mengutip gitu ya hasil pemaparan Kemenham di Komisi 13 2 minggu lalu di DPR, Komisi 13, yang itu juga ada beberapa usulan-usulan anggaran 2024-2025. Di 2024 Kementerian itu meminta 63,7 miliar dengan rincian 21 itu untuk program, 21M itu untuk program pelaksanaan, aktivitas dan lain sebagainya. Sementara sisanya 42M itu untuk belanja manajemen. Jadi untuk staffing, lebih banyak itu ya malah. Lebih banyak itu. Lalu yang menarik juga di 2025 ada permintaan untuk menaikkan anggaran menjadi 10 miliar gitu ya. Yang mana kemudian kalau dijembrengin lagi ternyata masih paling banyak di belanja manajemen dibandingkan program
yang disiapkan gitu ya, anggaran program disiapkan untuk 2025 dengan total 35 M gitu ya. Nah, itu nggak sinkron dengan program prioritas Kemenham di 2025. Ada 9 program, Mas Rikang, Mas Husen, termasuk kemudian membentuk Icon HAM yang rame kan soal kemarin Universitas Hak Asasi Manusia, Rumah Sakit Hak Asasi Manusia, Laboratorium Hak Asasi Manusia. Tiga juga jelasin itu tuh soal pas pertemuan mau bikin kampus HAM di beberapa tempat, laboratorium HAM nanti laboratorium HAM itu bisa digunakan negara-negara lain misalkan kasus HAM bisa dipenelitian di situ macam-macam dia jelasin. Padahal ya kalau kita ngelihat kan sebenarnya nomenklatur itu juga bisa didorong atau inisiatif itu juga bisa didorong dengan memperbanyak sebenarnya fakultas-fakultas hak asasi manusia atau hukum gitu ya yang ada di sejumlah universitas. Ya, yang sudah existing ya. Yang sudah existing dibanding membentuk satu kampus lembaga baru yang itu kita juga bertanya-tanya bagaimana nanti tata pengelolaannya, tata anggarannya, dan bahkan kurikulumnya juga gitu kan. Pasti akan sinkron sama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset kan. Gua mau komentar sedikit dan flashback sebenarnya Sen, bro, bahwa sebelum dilantik sekalipun Prabowo kan sudah ingin menunjukkan gestur ya. Dia berpihak atau punya concern terhadap isu hak asasi manusia. Salah satunya apa? Ada keluarga-keluarga korban yang ditemui oleh politikus Gerindra sih. Ingat nggak lo? Ada 2 orang kan? Iya, ada bulan Agustus di Hotel Fairmont kalau nggak salah. Fairmont di Senayan. Iya. Dan di situ kan disampaikan sejumlah kompensasi ya. Persis. Yang disampaikan sejumlah kompensasi itu kepada keluarga korban yang kita tahu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh keluarga korban adalah pengungkapan kebenarannya. Bukan begitu ya, Bro? Iya, ya kalau melihat sejauh ini dan juga melihat bagaimana perjuangan keluarga korban selama kurang lebih 25 tahun begitu ya. Sebenarnya yang hendak didorong adalah pencarian terhadap orang-orang hilang. Karena kan lagi-lagi ini berkaitan sama situasi kebatinan dari keluarga di mana orang hilang ini kan kalau pakai terminologi hukum administrasi kan dia neither die gitu ya atau hidup. Jadi tidak hidup dan tidak mati karena statusnya kalau di kependudukan itu masih ditulis masih terregister sebagai warga negara gitu ya. Artinya kan keluarga korban ini menghendaki kejelasan status dari orang-orang yang terkasih gitu ya, keluarganya, ibu, bapak, anak yang itu juga masih belum terungkap. Tapi kemudian kan dengan pertemuan itu gestur itu dianggap sebagai satu narasi yang sifatnya culas gitu ya. Artinya kan memanfaatkan dan mengeksploitasi sebenarnya situasi ekonomi psikososial dan ekonomi dari keluarga korban yang karena situasi kasusnya itu didiamkan sangat lama, akhirnya terjadilah kemiskinan struktural gitulah. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh sejumlah politikus dengan mentalitas culas gitu ya. Sebenarnya nggak cuma di kasus 9798 penculikan aktivis, model-model seperti ini terjadi. Zamannya Pak Jokowi juga ada skema juga untuk keluarga korban Trisakti yang itu juga diberikan sejumlah kompensasi tapi tanpa adanya upaya pengungkapan kebenaran tadi, Mas Rikang. Padahal itu kan salah satu prasyarat ya supaya pengungkapan kebenaran ini memberikan kejelasan, memberikan keadilan informasi juga kepada keluarga korban, masyarakat. Tapi kemudian pemerintah ini dalam 25 tahun kayaknya memang coba membypass proses itu dengan asumsi supaya tidak terjadi ketegangan politik. Karena lagi-lagi orang-orang yang diduga melakukan itu kan figur-figur politik dengan kekuatan besar gitu ya. Iya. Ya, soal tadi yang dana abadi itu gimana tuh kalau misalkan dana abadi kan ada yang beranggapan nantinya itu juga akan menyikut teman-teman NGO yang memang berkaitan atau fokus terhadap isu HAM gitu. Itu gimana tuh? Iya, nomenklatur atau isu dana abadi ini sebenarnya masuk juga di program prioritasnya Kemenham untuk 2025. Yang itu juga sebenarnya sudah bisa disaksikan publik ya di YouTube-nya DPR kan. Itu program nomor 4, dukungan untuk masyarakat sipil dengan melakukan pengadaan dana abadi gitu ya, yang tujuannya untuk mengembangkan atau memperluas partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menjalankan kewajiban penghormatan, penegakan dan juga pemenuhan hak asasi manusia gitu. Nah, tapi yang menjadi soal adalah ketika dana itu dikelola oleh pemerintah, kita jadi tidak tahu bagaimana bahasa anak startup bisnis model analisis bisnis modelnya gitu ya. Apakah kemudian dalam konteks terkait dengan pemberian dana ini
itu ada screening atau ada kualifikasi tertentu yang dikehendaki pemerintah dalam tanda kutip, sehingga organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kritis terhadap pemerintah itu udah pasti tidak mendapatkan slot dana, ataukah memang ini bagian untuk penjinakan atau pendisiplinan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok atau komunitas organisasi yang dianggap memang sejalan dan seirama dengan arah kebijakan pemerintah soal asasi manusia. Jadi dana abadi ini problematik sekali. Akuntabilitasnya gimana itu nanti ya? Itu dia. Makanya Menggunakan dana dari mana? iya kan? Itu belum clear ya. Belum clear juga kan Mas Hussein. Apakah kalau kita ngelihat postur anggaran APBN gitu ya 2025 itu juga masih belum ada anggaran untuk dana abadi. Satu. Yang kedua, apakah ini juga kemudian mau menjadi satu hub sentral gitu ya untuk dana-dana hibah pembangunan yang seringkali juga didapatkan oleh pemerintah dari kerjasama dengan pemerintah negara lain dan lain sebagainya. Nah itu apakah skemanya seperti itu atau pakai skema APBN itu juga tidak jelas sekali karena informasinya sangat minim. Itu cuma baru disampaikan oleh Menteri HAM dan Wamenham ketika presentasi di Komisi 13. Oke. Tapi gue melihat kecenderungan ini Sen, Berdimas, bahwa persoalan-persoalan seperti katakanlah pelanggaran HAM berat masa lalu didekati dengan kebijakan atau pendekatan ekonomi belaka gitu loh. Seolah bahwa korban ini sedalam situasi ekonomi yang sulit gitu kan, sehingga perlu dibantu dengan dana, biaya-biaya atau anggaran tertentu. Padahal seperti kata Dimas tadi Sen, bahwa yang sebenarnya dibutuhkan adalah pengungkapan kebenaran status terhadap orang-orang yang mungkin sedang mereka cari ya, keluarga, anak dan sebagainya yang soal rekonsiliasi itu kan. Ya, itu tadi kan. Tapi kemudian udah kita selesaikan dulu dengan pendapatan ekonomi itu tadi. Betul. Tapi masalahnya itu kan awalnya terbentuk karena ada PPHAM di era Jokowi kan PPHAM untuk 13 kasus HAM. Yang dan itu kan mendapatkan kompensasi kan. Tapi yang gue dapat informasi itu sekarang kompensasinya agak tersendat begitu kan. Karena peralihan pemerintahan. Mungkin Dimas ada informasi lebih dalam soal itu tuh. Iya, peralihan pemerintahan. Pertama kalau yang aku juga dapat informasinya sebenarnya sudah ada draft Kepres sama Inpres baru untuk keberlanjutan PPHAM. Tapi lagi-lagi masih tertahan karena alasan soal peralihan. Itu sudah ada di mejanya waktu itu Kemenko Polhukam waktu masih Pak Hadi. Sebelum transisi sebenarnya sudah ada tuh draftnya. Tapi kemudian karena ada anggapan supaya isu HAM ini tidak memecah belah dan juga tidak merusak situasi menjelang Pilpres dan dipakai untuk menyerang salah satu pihak, akhirnya dihentikanlah narasi itu atau prosesi perpanjangan itu. Dan kalau ngelihat beberapa informasi dari pertemuan di JS Luansa itu memang ada rencana untuk melanjutkan PPHAM, Mas Hussein, Mas Rikang gitu. Artinya pemerintah masih tetap mendorong upaya non yudisial gitu ya atau non pengadilan dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan menitik beratkan pada kompensasi ekonomi. Tapi tanpa ada prosedur yang itu juga harusnya menjadi prosedur baku ya dalam setiap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Pertama pengungkapan kebenaran, penyesalan, permintaan maaf dari otoritas negara, dilewatkan semua. Jadi langsung bypass ke soal pemberian kompensasi ganti rugi dan itu juga rumusnya atau hitung-hitungan matematikanya juga tidak jelas gitu ya. Maksudnya kan setiap kompensasi itu harus diukur ya, berapa ganti rugi yang tepat untuk satu korban, menimbang misalnya seberapa lama dia misalnya menjadi janda misalnya karena suaminya menjadi korban pelanggaran HAM gitu ya. Itu kan harus diukur dengan baik sebagai mekanisme ganti rugi keperdataan yang itu juga harusnya sinkron. Tapi kan dalam konteks PPHAM misalnya yang diberikan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Misalnya aku cerita dalam konteks Aceh gitu ya. Waktu kick off PPHAM tahun lalu 2023 gitu ya. Yang itu sebelum kemudian diberikan kompensasi kepada salah satu korban, ditanya dulu apa yang dibutuhkan oleh korban. Ada yang menjawab hewan ternak, sapi waktu itu. Sapi, hewan ternak gitu ya. Ya itu kan mungkin pertanyaan spontan ya. Karena mereka korban biasanya juga nggak ngerti prosedurnya seperti apa gitu ya. Jadi hewan ternak itulah yang diberikan ketika proses kick off PPHAM yang di rumah gedong di Aceh itu, Mas Hussein, Mas Irkang. Itu kan dalam konsep keadilan dan juga konsep kemudian kesejahteraan yang harusnya diberikan negara kepada korban itu sama sekali melangkahi atau melanggar norma-norma keadilan dan kesetaraan itu gitu. Nah, pertanyaan gue ini sebelum pertanyaannya, karena kita juga dapat informasi Sen ya bahwa
petinggi Gerindra ini juga aktif untuk melakukan lobby-lobby. Iya. Yang tadi sudah lu sebut bahwa salah satunya menemui keluarga korban ya. Itu satu. Tapi kemudian yang kedua kita juga dapat cerita sih ya bahwa ada upaya lobby-lobby dari petinggi Gerindra untuk beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu di hold dulu gitu. Di 100 hari Iya, pemerintahan di 100 hari Prabowo. pemerintahan jangan bergulir dulu di masa awal-awal pemerintahan, dan lobby-lobby itu disampaikan kepada lembaga negara yang punya concern atau menangani dan mengurusi isu-isu hak asasi manusia. Jadi sangat pertanyaan gue adalah mungkin nggak penyelesaian yudisial itu terwujud dengan latar belakang itu tadi ya, kepala pemerintahan yang demikian dan macam-macam, atau kalaupun itu nggak mungkin katakanlah ya, celah apa yang bisa kita pakai agar bisa mendorong penyelesaian yudisial ini terwujud? Betul. Kalau ngelihat preambul yang tadi udah banyak kita bahas gitu ya, dengan kedepannya probabilitas atau harapan untuk penyelesaian kasus yudisial itu tipis sekali, Mas Rikang. Karena sebenarnya untuk melakukan penyelesaian yudisial atau melakukan penyelesaian di level hukum lewat jalur pengadilan, prasyaratnya sebenarnya cuma satu, komitmen politik dari otoritas tertinggi negara, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden ya kan. Dalam eranya Pak Jokowi saja yang kemudian bilang di sejumlah kesempatan bahwa dia tidak punya beban masa lalu saja kesulitan, kemudian untuk menghadirkan pengadilan hak asasi manusia cuma satu, ada pengadilan HAM untuk kasus Paniai tahun 2022 gitu ya. Itu pun lolos kan? Itu pun lolos pelaku aktor intelektualnya, cuma aktor lapangan, dan itu pun bukan aktor lapangan, aktor administrasi. Cuma satu orang, dan itu dikasasi, masih proses kasasi lah. Nah, komitmen politik terus kalau kita juga cocokkan dengan latar belakang Presiden ke-8 hari ini, tentu kan akan sangat bertentangan gitu ya, akan sangat tidak match gitu ya. Ya kalau pakai bahasa anak Jaksel tuh tidak match made in heaven. Iya kan? Jadi artinya situasi yang ada hari ini tidak mendukung proses-proses politik untuk menghadirkan pengadilan-pengadilan untuk kasus-kasus HAM masa lalu. Terbukti kan di sejumlah orang-orang yang diajak ketemu dengan Kemenham gitu ya. Prof Jimli tadi, Mas Rikang sama Mas Husain cerita mengarahkannya pada penyelesaian rekonsiliasi atau penyelesaian non yudisial. Ya. Karena memang secara beban politik itu yang paling mudah. Seperti itu. Jadi sangat-sangat sulit. Pertama, kalau ditanya celahnya apa, sebenarnya celahnya lagi-lagi tentu kemudian berharap pada bagaimana dunia internasional itu juga bisa memberikan dorongan kepada pemerintah gitu ya. Tapi kan lagi-lagi prasyaratnya itu tidak terpenuhi karena kita masih belum melakukan aksesi atau penandatanganan kepada Statuta Roma, ya kan? Statuta Roma itu kan berlaku universal, dan itu juga kemudian bisa memberikan proses-proses atau ruang-ruang ketika misalnya mekanisme nasional atau lokal itu tidak berjalan, maka bisa ditempuh mekanisme internasional. Tapi karena memang kita masih belum punya itikat untuk kemudian masuk dalam situasi atau skena hak asasi manusia internasional. Ini cocok nih didekatin Ridwan Kamil. Maka peluangnya lagi-lagi tipis, dan untuk menyimpulkan itu semua ya, dua syarat itu yang tidak terpenuhi, ya kita bisa bilang bahwa sama sekali nggak ada harapan soal penyelesaian kasus di level pengadilan. Sen, ini kan salah satu ciri ya, Bro Dimas juga, salah satu ciri pemerintahan Prabowo ini ketika kabinet sudah terbentuk ini ya, sekarang kita bisa membaca bahwa dia merekrut mantan-mantan aktivis terutama mantan aktivis 98 yang bahkan mereka pernah menjadi korban penculikan juga gitu kan, dan sekarang mereka bergabung ke kabinet Prabowo dengan berbagai macam jabatan ya, ada yang kemudian jadi menteri, wakil menteri, kepala badan, macam-macam. Lu sendiri Sen kan udah pernah ketemu nih salah satu mantan aktivis juga kan, dan juga korban penculikan yang sekarang bergabung. Iya. Jadi waktu itu kan konteksnya adalah majalah Tempo menulis edisi khusus soal reformasi di 20 Mei 2023 ya. Itu lengkap tuh sejumlah aktivis 98 yang dulu melawan Soeharto tiba-tiba masuk ke KSP ataupun lembaga pemerintahan lainnya. Waktu itu gua bertemu dengan Mugianto yang waktu itu adalah menjabat di KSP. Mugianto kini sebagai wakil menteri HAM. Nah, situ memang dia menjelaskan soal bagaimana menjembatani keluarga-keluarga orang hilang ini ke pemerintah begitu. Jadi supaya ada pola-pola yang memang apa sih kemauan pemerintah, apa sih keinginan dari
keluarga korban. Jadi dicari titik temu lah. Dan dia juga terlibat dalam PPHAM itu. PPHAM itu makanya kan tadi seperti Dimas jelaskan belakangan PPHAM kan adalah penyelesaiannya adalah melalui kebutuhannya apa sih, kompensasi non-yudisial seperti itu. Dan juga ada beberapa nama-nama lain ya yang korban-korban HAM seperti Nezar gitu kan. Nezar itu sekarang wakil menteri komunikasi. Personal sekali nih Nezar. Gue nggak kenal dia, nggak pernah kerja bareng di Tempo juga, nggak pernah wawancara dia juga. Nggak kenal juga ya. Tapi yang gue tahu dia suka gunting-guntingin. Gunting kertas. Clipping. Ada juga Budiman Sujatmiko yang sekarang menjadi kepala badan gitu kan, dan Faisal Reza dan berbagai macam lah yang membantu. Ada juga siapa ketua partai Prima itu kan? Agus Jabo. Nah, memang ini kan meneruskan ya dari eranya Jokowi, dia membina para korban 98, lalu di eranya Prabowo ini dari dibina menjadi operator gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan HAM. Sebelum itu Prabowo ini juga merekrut ya korban-korban penculikan untuk masuk ke partainya juga. Jangan lupa kan, selain nama-nama yang tadi sekarang bergabung, tapi sebelumnya Prabowo juga merekrut mereka yang pernah menjadi korban penculikan. Di antaranya Pius Lustri Lanang dan almarhum Desmond kan, yang pernah bergabung ke Partai Gerindra. Pius di BPK ya, Pius BPK. Dan almarhum Desmond terakhir kan di wakil ketua komisi hukum DPR dia. Iya, dan Pius kan belakangan juga kan sempat sangkut kasus juga ya, dan pernah diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Nah, yang gue dengar nih Prabowo juga mempersiapkan buku putih ya. Buku putih yang artinya di situ diisi bahwa Prabowo tidak salah atau tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Ini yang mendapat cerita itu sudah dipersiapkan dari 2023. Dulu peluru ini adalah digunakan untuk persiapan Pilpres. Biar para Gen Z atau anak-anak muda itu tercuci lah otaknya bahwa Prabowo ini tidak melakukan pelanggaran HAM. Apakah ada kaitan antara buku putih itu dengan mantan-mantan aktivis nih yang sekarang ada di belakang Prabowo nih? Berbagi beban. Gimana? Gantian nih. Berbagi resiko. Ya, informasi yang kami dapat juga ada indikasi bahwa Kontra juga dengar ya? Kita dengar juga. Ya di skena ya? NGO juga ada informasinya, Mas. Jadi informasi bahwa operator untuk kemudian membuat satu buku atau naskah yang kemudian diharapkan bisa mencuci dosa dan juga menjadi satu peluru gitu ya untuk mendapatkan simpati Gen Z, itu memang dipersiapkan oleh orang-orang yang terafiliasi dengan aktivis 98 gitu ya. Yang artinya dengan cara itu maka akan sangat sahih gitu ya untuk bilang bahwa Prabowo itu memang tidak punya dosa pelanggaran HAM gitu, karena yang menulis atau yang juga turut terlibat dalam membuat naskah putih atau buku putih itu adalah orang-orang yang dulu bertentangan sama dia. Jadi skenario itu kan yang mau dijadikan kayak semacam skenario psikologis supaya publik juga percaya pada akhirnya. Ya, seperti Budiman Sujatmiko, tadi Mugianto, terus ada lagi di PRD kan beberapa orang PRD. Dan yang gue dengar juga itu yang membiayai dari keluarganya Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo. Jadi untuk mempersiapkan buku, pura-pura nggak tahu deh, wah, udah kepancing deh. Buku putih itu udah jadi beredar atau gimana nih posisi sekarang nih? Udah jadi, tapi tinggal nggak tahu publishingnya kapan kan. Kalau informasinya ya buku putih itu tidak pernah jadi, Mas Yusuf. Nggak pernah jadi. Jadi masih di level draft. Draftnya masih belum disetujui sama editor. Berarti kan sudah jadi kalau draft kan. Tinggal dicetak aja itu. Itu kan yang bikin meradang sebenarnya, karena itu kan persis dipersiapkan untuk Pilpres sebagai bagian untuk prosesi kampanye dan menghalau sebenarnya narasi-narasi untuk menyerang Prabowo dalam segi hak asasi manusia. Nah, karena bukunya kemudian tidak beredar luas karena masih dalam proses drafting dan belum selesai, maka itu yang kami juga dapat info membuat sejumlah elit yang terkait dengan itu yang juga mendanai itu meradang juga gitu. Artinya tidak tercapai, keburu kemudian ada beberapa sejumlah buku-buku yang pada akhirnya juga berbicara dalam koridor yang lain bertentangan. Misalnya bukunya Gusmuh tuh kronik penculikan aktivis 1998 Muhyiddin M. Dahlan. Lalu ada buku yang diterbitkan juga oleh teman-teman Imparsial soal kronik penculikan penghilangan paksa 1998. Itu juga beredar luas gitu dan tidak ada tandingan dari kubu Prabowo. Nah, itu yang juga bikin meradang sebenarnya Mas Rikang. Tapi enak ya Kang ya.
bukunya nggak jadi, ada yang meradang, tapi dia dapat kursi. Iya juga. Wah, bener. Kepala badan Enak sama banget ya. Akhirnya HRD-nya menjadi nggak relevan juga pun diterbitkan sekarang kan sudah terpilih atau menjadi sudah dilantik resmi gitu kan. Kalau misalnya dalam waktu-waktu deadline pemilihan suara dan kemudian buku putih itu keluar mungkin jadi relevan untuk jadi counter narasi yang buku-buku ya yang keburu beredar ditandingi dirty vote ya. Tapi ini menarik ya. Kira-kira apa yang akan teman-teman NGO ya, isu HAM, kontras dan yang lain-lain begitu di era pemerintahan Prabowo atau yang paling dekat mendekati hari HAM di Desember mendatang. Itu apa yang akan teman-teman lakukan? Iya, dengan tadi bahasan kita yang sudah luar biasa banyak dan sebenarnya nuansa pesimistiknya besar gitu ya. Masih ada nuansa optimisnya Mas Husein dan Mas Rikang gitu ya. Pertama, kita masih melihat ada peluang gitu ya untuk kemudian masih mendorong perhatian masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama generasi muda gitu ya. Karena lagi-lagi prasyarat untuk tetap merawat ingatan gitu ya, itu menjadi satu mantra untuk tetap mempertahankan isu-isu hak asasi manusia ini menjadi diskursus publik di Indonesia gitu ya. Kita masih punya Kamisan yang sampai sekarang juga alhamdulillah masih tetap berlangsung gitu ya. Meskipun aksi Kamisan sudah tidak lagi mengirimkan surat pada presiden sebagai bagian sikap politik karena tidak mengafirmasi bahwa penjahat kemanusiaan atau terduga pelanggar HAM gitu ya itu menjadi presiden gitu. Meskipun sekarang yang jaga bukan lagi polisi tapi Babinsa TNI gitu ya di Kamisan tuh. Yang kedua Babinsa TNI semua sekarang. Babinsa TNI sama polisi sebagian. Kalau dulu kan polisi full ya nggak ada TNI, tapi belakangan ini Babinsa TNI udah ikut juga untuk entah itu sebagai intel atau mungkin juga mengamankan gitu. Itu pertama. Yang kedua juga masih banyak narasi-narasi tandingan gitu ya untuk mendorong perhatian dan juga upaya-upaya dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun tidak lewat eksekutif atau pemerintah, tapi mungkin bisa lewat parlemen dan ekstra parlementer gitu ya. Artinya di komposisi DPR, meskipun mungkin nanti Mas Hujan sama Mas Rikang juga paham bahwa komposisi DPR sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat untuk bisa jadi check and balances pemerintah, tapi seenggaknya ada peluang yang juga mungkin bisa didorong. Salah satunya mungkin tetap memberikan usulan, masukan terhadap sejumlah regulasi yang bermasalah gitu ya. Kemarin ada satu dokumen yang itu diterbitkan juga oleh Balek gitu ya, usulan-usulan komisi terhadap prolegnas itu yang di dalamnya juga di Komisi 13 itu ada usulan untuk revisi Undang-Undang 39 tahun 99 soal hak asasi manusia. Yang sebenarnya kalau dicermati sebenarnya juga bisa jadi peluang untuk penguatan Komnas HAM dan juga penguatan lembaga-lembaga asasi manusia seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Disabel. Meskipun kita belum tahu draftnya apa ya, karena kan berkejaran juga ya, ada kepentingan di seberang sana yang mungkin juga mau membuat Undang-Undang HAM ini menjadi disfungsi gitu ya, atau tidak berfungsi maksimal. Tapi di kita juga masih peluang untuk tetap memperkuat regulasi dan juga institusi hak asasi manusia yang independen di Indonesia. Jadi dua itu mungkin yang masih tetap dilakukan, meskipun kita juga masih skeptis berat kepada pemerintah hari ini, terutama Kemenham. Lu nggak coba lapor Mas Fufafa tuh? Iya kemarin lapor Mas Wapres ya. Kemarin ada teman yang iseng juga. Wapres salah. Mas Wapres Mas. Oke. Wah. Kemarin ada teman yang iseng-iseng juga ngirim WhatsApp gitu ya. Intinya nanyain macam-macam aneh-aneh gitu ya. Pertama, Mas Wapres, benar nggak bahwa kasus penculikan itu Pak Prabowo tersangkut juga? Pertanyaan itu. Iseng emang iseng. Nggak dijawab Mas. Terus ada juga yang iseng, Mas kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Mas siapa akun Fufafa gitu. Banyak akhirnya jadi bahan guyonan publik juga kan. Kenapa gue sebut Fufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah ada yang minta maaf itu Fufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Yang pakai jet partai itu. Udah banyak nih Sen bocoran-bocoran dari Bro Dimas nih. Mantap ini. Oke, terima kasih juga Dimas ya. Terima kasih juga Mas Rikang, Mas Husein. Perspektifnya gitu dari koordinator kontras gitu. Moga-moga kita bisa ketemu lain waktu. Amin. Sehat selalu. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.